Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya orang dari luar yang masuk Islam. Di perbatasan Jambi pernah saya lewat mau ke Medan, mampir subuh-subuh hari. Imamnya melihat saya, Ustadz iya, mau kemana Ustadz? Mau ke Medan. Kesempatan Ustadz ada sholat subuh. Tolong Ustadz, imam. Jangan Pak Imam, saya tidak mau menjadi imam di subuh hari. Saya kalau mau suruh imam, suruh pas zuhur atau asar. Itu nggak pakai ayat itu kawan. Itu pelan-pelan saja komat kami. Pura-pura lama-lama padahal pendek tuh ayat. Kebetulan ada modal dari kafir, munafik. Jadi ente kalau mau belajar munafik jangan belajar ke orang lain, belajar ke saya. Ada manfaat juga saya masuk Islam. Tahu betul mendeteksi si munafik. Antum tidak ahli bicara soal munafik kecuali saya. Memang mantan kafir, mantan munafik. Jadi sudahlah, kalau saya bicara soal munafik, antum nggak usah bantah. Memang saya ahli dari sana. Saya bilang kepada si imam, ente aja jadi imam. Kenapa Ustaz? Saya orang dari luar yang masuk Islam. Saya dulu kafir, masuk Islam. Andai saya jadi imam, apabila saya tidak kunut, orang yang kunut akan marah ke saya. Apabila saya kunut, orang yang tidak kunut akan marah ke saya. Saya nggak mau menjadi perpecahan di dalam organisasi Islam. Masuk aja masjid, silakan. Buya Hamka, Hasyim Asy'ari, Kiai, mereka berangkat ke Makkah. Begitu tiba subuh hari, Hasyim Asy'ari mulai memimpin sholat subuh. Melihat makmumnya adalah Buya Hamka, Hasyim Asy'ari tidak membaca kunut. Usai sholat ditanya oleh Buya Hamka, Tuan, mengapa Tuan tidak membaca kunut? Bukankah Tuan ahli kunut, orang NU? Kata Hasyim Asy'ari, betul, saya ahli kunut, tapi makmum saya, Tuan orang Muhammadiyah, tidak mengamalkan kunut. Besok harinya Buya menjadi imam. Begitu melihat ada Hasyim Asy'ari di belakang, Buya membaca kunut. Ditanya oleh Hasyim Asy'ari, Kiai, wahai Tuan tadi membaca kunut, bukankah Tuan orang Muhammadiyah? Ya, tapi makmum saya orang NU. Kenapa kita tidak boleh mengikuti seperti ulama-ulama kita yang dulu? Hanya masalah sedikit, saling menyakiti, bahkan membuat tasyakuran demi saudaraku tersiksa. Berhenti yang begini. Yang akan senang nanti adalah iblis dan kafir. Memang ditunggu-tunggu yang begitu. Ada ustaz-ustaz berdakwah bidah kafir. Apabila jenggot tidak sesuai 5 cm, itu bukan sunnah. Surganya kecil sekali. Saya sudah baca-baca Al-Quran, buka mustalah hadis, nggak pernah tuh malaikat Ridwan di depan pintu surga pakai sentimeter. Dijelaskan dalam Quran, malaikat Ridwan tangannya memegang sentimeter dalam rangka mengukur jenggot dan kaki celana setiap orang yang masuk surga. Dan apabila organisasinya NU, surganya agak ke kanan, lampu merah Alfamart banting kiri. Terlalu bangga dengan organisasi Islam, nggak ada di surga sana. Makanya kepada ustadz-ustadz ini, orang yang betul-betul berpengalaman di bidang kekafiran. Orang kafir itu paling senang kalau melihat orang Islam berkelahi. Orang kafir itu paling senang kalau melihat orang Islam berdebat, berdialog, apalagi menyakiti sesama muslim. Ibu bapak hargailah. Masa kami yang dari kafir begini aja betul-betul serius beragama Islam? Antum yang munafik nggak usah gerak sama saya. Sedikit saja antum gerak, saya sudah tahu ini nggak betul, munafik. Nabi Muhammad dan sahabat, orang-orang yang menyertai beliau dalam dakwah, bukan berarti tidak banyak tantangan. Justru orang yang sholat di belakang, satu langkah ke belakang Nabi Muhammad. Setiap kali Rasulullah sholat, Abdullah bin Ubay di baris pertama di belakang Rasulullah. Mudah-mudahan di dalam masjid ini nggak ada
Kalau kafir kan sudah jelas, tetangga kita Pak Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Sebritus, Capticus, dari nama sudah kita tahu kafir. Tapi yang bahaya itu enemy in the blanket, musuh dalam selimut. Ada maulud begini dia datang juga di masjid, tapi dengan rangkaian catatan pakai buku. Siapa yang datang nih Ustaz? Oh ini radikal. Cari-cari kelemahan sesama Muslim, munafik. Jauhkan dari penyakit itu. Kalau hanya virus nggak apa-apa. Kena COVID habis ceramah saya. Ini kan kalau betul virus itu ada, mulai dari saya sampai bapak ibu sudah kena semua. Tunggu aja, mungkin 60 besok mati. Nggak apa-apa. Ada vaksinnya, sudah mau dikeluarkan oleh Cina. Saya sarankan supaya adil negara ini, biadlil umarok, adilnya pemerintah, mengikuti kejujuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 sikap dalam diri Rasulullah. Yang pertama amanah, yang kedua sidik, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatona, berbudi pekerti luhur. Maka pemimpin kita harus menjadi contoh. Jadi sebelum divaksin, Joko Widodo Pak Presiden dulu divaksin. Lihat ya, saya Presiden RI divaksin. Habis Presiden baru menteri-menteri. Indonesia Lawyers Club membahas tentang vaksin. Ada masyarakat yang ditakut-takuti, jangan vaksin. Kenapa? Di Swedia ribuan orang geger otak bahkan mati. Dan itu bukan berita omong kosong, bukan isapan jempol, itu fakta. Nah, masyarakat ketakutan. Bagaimana tindakan pemerintah? Ya Pak Jokowi dulu sebagai presiden, suntik dulu vaksin. Jangan di istana ditunjukkan di depan televisi. Habis Pak Jokowi baru menteri-menteri. Setelah itu anggota DPR. Setelah anggota DPR militer, polisi baru masyarakat. Dengan begitu menjadi tertib Indonesia. Lihatlah setiap saat orang demo, masyarakat turun demo, berarti pemimpin kita belum melandaskan kepemimpinan mereka dengan memiliki wibawa akhlakul karimah sebagaimana yang melekat dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh aja begini, ini Satgas Covid ini. Nama Islam tampil di televisi, nggak pernah pakai salam. Selamat pagi, dilaporkan COVID-19 ini berkembang terus, ditambahkan 4.000 mati, 50.000 kena. Kalau mengucapkan selamat pagi tidak barokah. Petugas kita ini mulai dari Bapak Presiden, mayoritas pemimpin negara ini adalah Muslim. Satuan-satuan tugas COVID-19, COVID ini kebanyakan orang Saya ajak parkir mobil di sana, kedengaran panitia berteriak dari masjid sini. Menjaga jarak, bagaimana ini panitia? Coba lihat ini ya. Antara mulut dengan perbuatan coba kita selaraskan. Orang Islam berbicara di depan publik. Mayoritas penduduk Indonesia ini adalah keberkahan, memancing keberkahan Allah, ucapkan salam. Satuan tugas Satgas COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Om, Oma, Opa. Baru susul dengan salam-salam lain. Oma, Opa karena saya orang Manado. Ini tidak selamat pagi. Ya begitu bilang selamat pagi, COVID-19 bilang ya memang pagi, sebab bilang sore. Nggak berkah. Undang pancing Allah dengan salam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Musibah datang dengan izin Allah. Marilah kita berserah diri. Baru ambil kutipan-kutipan ayat-ayat kitab yang lain yang ada dalam Bible, Matius 5, Lukas 3, Bisul 7. Gitu kan. Negara ini akan jadi baik.
Tapi ada sekelompok kecil yang tidak suka negara ini utuh bersatu. Siapa dia? Orang-orang yang tidak beragama. Baru saya nonton TV One, satu lagi korban, Ustadz ditikam di Nanggro Aceh, Daru. Innalillahi. Berkah bagaimana negara kita ini? Satu hari satu ustadz tewas, satu hari satu ustadz ditikam. Kenapa tidak Ustadz Yahya Waloni punya pengajian kau tikam? Baru ku hantam kau dengan meja ini. Nah, siapa tahu ada yang mau serang dari luar sana atau dari luar sebelah kiri, silakan. FPI jangan bantu, jamaah juga jangan bantu. Biarkan dulu, lihat apa nih Ustadz bisa berkelahi atau tidak. Yang anehnya yang tikam-tikam ini bukan kafir, bukan juga orang Islam. Yakin saya yang tidak suka dengan tokoh agama, baik agama apapun, wabil khusus Islam, yang tidak suka dengan tokoh agama, maka dapat dikategorikan mereka itulah pembunuh para kiai di Pulau Jawa dulu, namanya PKI. Tapi sayang seribu sayang, setiap kali ditangkap gila. Supaya waras, nah ini apalagi sensitif mic yang keras begini, enak sekali mau kasih waras orang gila ini. Ya, meja berat begini, Allah Akbar, hantam di kepala sampai patah batang lehernya, insya Allah sembuh gilanya itu. Sebelum diponis gila. Mau jadi apa negara ini kalau ulama ditikam? Bukankah mayoritas penduduk ini adalah Muslim yang memberikan ketertiban bi ilmi ulama, ilmu para ulama? Orang-orang yang berdakwah itu adalah orang-orang yang mengikuti jejak para ulama. Saya pribadi bukan ulama, tapi mencoba untuk mengikuti cara ulama. Kenapa? Karena ulama-ulama sudah mundur, sibuk dengan politik. Kami mencoba untuk menjadi ulama walaupun bukan ulama. Makanya berani berkelahi saya karena bukan ulama. Kalau ulama nggak apa-apa ditikam, sudah tikam aja lah. Kalau kami bukan ulama, kau tikam saya balas, saya tikam lagi. Itu 14 tahun saya berkeliling Indonesia, anti dikawal saya. Saya jalan cuma dengan bini anak. Jamaah sering khawatir, nggak takut Ustaz? Nggak pernah saya dianiaya. Sering diganggu oleh Kristen, sering dilempar mobil saya, tapi nggak pernah saya bilang ke jamaah. Sudah begitulah resiko dalam berdakwah. Tapi nggak sering, kecuali di daerah Manado, daerah Sulawesi, memang 50-50 Kristen dan Islam. Pulang dari pengajian, kaget istri saya, siapa Pak? Biasa kafir. Sudah sering begitu. Kalau di daerah kafir, di daerah Sumatera Utara juga begitu. Enggak, umat mendoakan saya. Itu saja saya minta. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah Ustadz Yahya dan keluarga dalam menegakkan syiar agamamu. Itu saja, amin ya Rabbal. Saya minta cuma itu, jamaah doa, bukan bela saya, doa. Itu kekuatan kita munajat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Lempar batu, dikeroyok oleh keluarga saya, dianiaya oleh keluarga saya, nggak pernah saya lapor jamaah. Bahkan saya katakan, antum nggak usah khawatir, saya kemana-mana nggak pernah orang kafir ganggu. Lempar iya, ganggu fisik cuma beberapa kali, bisa dihitung dengan jari. Tapi yang sering saya kalau sudah pulang ceramah begini jam 10, jam 11, jam 12, karena istri saya sudah tahu cara ceramah saya. Istri saya sering mengeluh, kamu ini Pak ceramah 1 jam lebih, tapi duduk dengan panitia 8 jam. Bagaimana tidak duduk 8 jam? Apalagi sekarang ini kopi ditunggu di belakang situ ada 15 ceret. Sudah siap kopi di situ, 15 ceret begini-begini tinggi. Tidak pernah orang kafir bunuh saya, ganggu saya, melukai saya, apa-apa. Yang sering saya jumpa di jalan itu makhluk-makhluk halus. Dulu di kafir tidak pernah ketemu yang begitu, karena memang sama-sama halus, sama-sama
setan. Begitu masuk Islam diperlihatkan oleh Allah. Ini yang dimaksud oleh ayat tadi. Ma'lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu tahu. Enak beragama Islam ini. Maka saya bilang umat Kristen, Hindu, Buddha, sudahlah tinggalkan itu, masuk Islam semua. Tapi jangan semua juga antum masuk. Kalau semua nanti siapa yang di neraka? Ini yang dia jengkel sekali. Ini Yahya ini memang kurang mengajar. Saya sudah sarankan kepada orang Kristen, kalau tidak suka sama saya, berdoa, mintalah kepada Tuhanmu. Karena antum ini kan menganggap Yesus itu adalah Tuhan, bukan Isa ya. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Joni di Pekanbaru pasti beda dengan Joni yang ada di Bukit Tinggi. Ya, betul apa betul? Masa antum tidak bisa bedakan? Yesus itu bahasa Yunani, Greek. Isa itu bahasa Arab, atau bahasa asli Isa di kampungnya itu Yesus Hamasya. Ya, jadi tidak mungkin Yesus itu adalah Isa. Isa adalah Yesus. Pendeta Profesor Dr. Julius Leonard Christian Abideno berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran Isa Al-Masih. Jangankan Isa Al-Masih, Yesus Kristus pun nggak tahu orang Kristen. Pendetanya nggak tahu, apalagi jemaatnya. Orang Islam juga ikut-ikutan Natalan. Bertanyalah umat kepada saya. Pak Maruf kemarin sebelum jadi wapres mengatakan mengucapkan selamat Natal haram. Begitu jadi wapres, selamat hari Natal. Ditanya komentator televisi Mata Najwa baru-baru ini, beberapa hari lalu, ditanya oleh Mata Najwa, anaknya Kroasia, Pak Maruf, Bapak kan sudah menjabat setahun dalam pemerintahan Jokowi Maruf. Apa Pak yang sudah dibuat oleh Bapak? Karena publik bertanya-tanya tentang keberadaan Bapak sebagai wakil presiden. Oh, sudah banyak sebenarnya. Cuma karena ada corona ini, makanya agak terganggu. Kalau ulama sudah begini, kita doakan sajalah, mudah-mudahan ada yang menggantinya. Karena kalau melihat situasi semacam ini, berat sekali kawan. Berat sekali ini situasi ini. Islam ini ke depan walau bisawab. Apa masih tegak atau sirna dalam sekejap, atau tinggal nama sebagaimana hadis Nabi SAW. Ditambah juga sekarang ini orang-orang sudah malas berdakwah. Tapi ingat baik-baik, semua pengamat tentang komunis sudah berkata, Indonesia ini adalah serambi Mekah. Kita jaga ukhuwah Islamiyah, kita jaga persatuan. Di luar sana ada TNI dan Polri. Jangan mau kita diadu domba antara masyarakat dengan aparat. Kelompok kecil inilah yang sering bermain untuk menghancurkan, menabrakkan pemerintah dengan masyarakat. Kalau saya mengkritisi Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wapres, bukan dalam kapasitas etos dan kinerja kerja sebagai eksekutif. Saya mengadakan satu penelitian mengkritisi pemerintahan dalam aspek kezoliman yang telah meluas di depan publik. Coba lihat setiap hari orang demo di Istana Negara, berarti pemerintah belum adil. Kita berdoa saja supaya Pak Jokowi dan Pak Maruf ini baik-baik saja. Karena kawan Rajal satu di samping ini cuma tahunya duduk. Apa yang sudah dibuat Pak Maruf? Itu yang sudah kami buat. Ada radikalisme, sudah kami berantas. Yahya Waloni ini termasuk radikal. Menurut pengamat, menurut ukuran kafir dan munafik. Kalau saya ini radikal, tidak ada tendensi lain dalam berdakwah. Tujuan saya membantu pemerintah. Kalau hadir begini, di dalam masjid begini, di luar masjid, di jendela-jendela, mana mau tahu di situ ada maling. Semua komponen hadir, mulai dari alim sampai bajingan hadir ini. Pemabuk, pencuri, maling, perampok. Di Lampung saya pernah ceramah, begitu turun dari mimbar menangis berpelukan. Alhamdulillah Ustaz, saya baru keluar penjara tadi pagi. Peluk sama saya.
Tapi mendengar Ustaz ceramah, saya malu Ustaz. Saya Muslim dari kecil. Saya baru keluar penjara. Saya mantan begal motor. Saya pembunuh Ustaz. Mampukah polisi dan tentara sadarkan masyarakat? Mampukah aparat kita menyadarkan kebobrokan mental masyarakat? Yang mampu adalah para pendakwah. Makanya jangan tangkap kalau pendakwah, dan pendakwah juga jangan terlalu politis dalam menyampaikan dakwah. Nggak usah pakai politik, sampaikan saja to the point. Ulama menguasai ilmu politik, wajib tahu berpolitik, tapi tidak terjun meninggalkan keulamaannya untuk berpolitik. Jadi besok-besok ada ustaz di Masjid Al-Kausar. Ini kan mau jadi bupati. Oh, ustaz dipakai besar-besar. Jangan dipilih. Bilang sama dia, Ustaz, jangan jadi bupati Ustaz. Jadi apa? Jadi khotib di mimbar masjid. Karena apa? Hubud dunia, ra'su kulli khotiat. Cinta kepada dunia, akar dari segala dosa. Ini pesan moral yang harus saya sampaikan kepada ibu bapak. Sound sistem bagus begini, ya. Saya sudah keringat, bayaran honornya juga tidak terlalu besar. Kalau besar ya mungkin 1 jam lagi saya tambah ini. Tinggal dihitung-hitung saja. Bukan begitu jemaah. Memang saya sudah forsir 1 hari ini ceramah berapi-api begini. Besok masih ada jadwal, lusa masih tulah juga masih ada jadwal. Terakhir saya di Teluk Kuantan. Pesan moral saya dalam menanggapi fenomena politik dan juga kebobrokan mental manusia di akhir zaman ini, kita berdoa, kita selalu menyanjungkan kebesaran Allah dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghina Nabi Muhammad yang ada di Perancis langsung dipenggal kepalanya oleh orang Rusia yang ada di Perancis, Abdullah namanya. Nah itu imannya betul-betul kepada Islam. Nggak banyak cincong, nggak banyak cerita, hunus pedang penggal si kafir, putus kepalanya. Nah itu. Jadi iman Islam itu bukan teori, tapi praktik. Ente berkoar-koar, Nabi semangat dalam berdakwah. Ente belum apa-apa, jangankan berjihad sama virus ada takut. Kalau jamaah pakai masker, alhamdulillah anak maklumi jamaah takut kepada virus. Di Jakarta sampai pakai baju planet belanja ke Indomaret. Bayar pun uang dicuci berapa kali. Saya tadi di tanggal lift hotel, istri saya tidak bermasker, semua bermasker. Anak saya pun tidak. Karena memang bukan melawan pemerintah. Kami percaya, kami beriman adanya virus corona COVID-19. Tapi kami juga percaya usai pemilihan presiden selesai barang ini. Presiden mana? Presiden Amerika. Karena semua bergantung dari garis bilateral, percakapan dialog antara 2 negara, diplomasi raksasa, Cina dan Amerika. Selesai Donald Bebek menang atau lawannya menang, insya Allah ini COVID juga selesai. Coba lihat permainan World Health Organization bekerja sama dengan para mafia yang menentukan siapa nanti jadi presiden. Selesai ini. Orang saya sudah tahu dari sana kok. Mengenai vaksin, ya kita berharap sekali lagi Bapak Joko Widodo dulu jadi contoh. Direkam di apa itu ditayangkan di TV One, ya, ditayangkan di Metro TV dan lain sebagainya. Bapak Joko Widodo divaksin dulu, baru kemudian diikuti oleh masyarakat, kabinetnya. Karena saya takut jangan nanti kita duluan begitu habis vaksin. Ya, nggak apa-apa. Karena kalau antum tidak divaksin, didenda 5 juta. Tinggal pilih saja. Ceramah juga nggak sampai begitu harganya. Aduh. Ya, antum divaksin, tidak divaksin, dicari di rumah. Bayar 5 juta. Berdoa sajalah. Mudah-mudahan tanpa divaksin orang Indonesia ini sehat walafiat. Khususnya jemaah Masjid Al-Kausar dalam keberkahan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala, Provinsi Riau Indonesia menjadi provinsi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya
Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Subhanaka la nusanan alaika anta kama asnaita ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilaina al-iman wa zanni fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hidna bi sawil khair wal zay wa la mahdurin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma abta aqfala qulubina bi jikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.